Ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke kota Madinah, beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai, 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar. Mau istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya, karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin, ia tega membangunkan kekasih Allah itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi Abu Bakar tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas, ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Rasulullah SAW terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridha dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu. "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah SAW dengan ular itu menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. "Ya, aku mengerti. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku, Muhammad, fi ainil mahabah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular. "Ya Rab, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainal mahabah," lanjut ular. "Lalu, apa kata Allah? Silahkan pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah. "Ribuan tahun aku menunggu di sini, aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa engkau, Muhammad Rasulullah SAW. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar, aku ingin ketemu engkau, wahai Muhammad SAW, jawab ular. "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Sang Pencipta Semesta, Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW berjaga. Dan, Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela, dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq Ra. Sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah SAW, ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah SAW.